Jadi fi'il madhi itu fi'il yang telah selesai prosesnya. Kalau fi'il mudhari itu belum selesai, atau kata lain fi'il madhi itu telah lampau. Kalau fi'il mudhari itu sedang berlangsung atau akan berlangsung. Nah, fi'il madhi ini sementara kita Tambahannya Pak, ada gimana? tambahannya Pak. Jadi Gimana? yang saya Masda. tahu fiil mudhore itu bentukannya kalau nulisnya itu harus dilihat dari fiil madinya. Ye. Jadi itu tasrif istilahi fi'il mudhari itu bentukan dari fi'il madhi. Jadi sigot namanya. Jadi perubahan kata yang mempengaruhi makna itu namanya sigot. Ya. Kemudian kita lanjutkan di sini. Nah, yang kita bicarakan sulasi mujarad dulu. Tiga kata, tiga huruf dulu, tiga abjad dulu. Fi'il madhi mudhari yang sulasi mujarad. Mujarrad. Perlu diketahui bahwasanya thulathi mujarrad ada 6 bab. Artinya ada 6 rumus atau wazan. Seluruh kata kerja yang tersusun dari 3 huruf pasti akan mengikuti salah satu dari 6 wazan ini. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu tentang wazan fi'il madhi dan fi'il mudhari untuk thulathi mujarrad. Hal ini karena wazan-wazan fi'il dari thulathi mujarrad yang jumlahnya ada 6 itu merupakan kombinasi dari fi'il madhi dan fi'il mudhari. Baik, kita bahas yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il madhi dari thulathi mujarrad memiliki 3 wazan dan semuanya menggunakan huruf fa, ain, lam, yaitu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Jadi perbedaan hanya pada harokat huruf ain yang terdapat fathah, kasrah, dan domah. Apa contoh fi'il yang wazannya fa'ala? Yaitu kataba, nadhara, nasoro. Dari ketiga kata ini terdapat huruf yang mengikuti huruf ain, di mana harokatnya adalah fathah. Contoh fi'il yang mengikuti wazan fa'ila, yaitu alima, sami'a, fahima. Ketiga kata ini terdapat huruf yang mengikuti huruf ain, di mana harokatnya adalah kasrah. Contoh fi'il yang mengikuti wazan fa'ula, yaitu karuma, soluha, yakni dengan mendomahkan huruf yang mengikuti ain. Kemudian kita bahas fi'il mudhari. Hampir sama dengan fi'il madhi. Fi'il mudhari juga memiliki 3 wazan, yakni menggunakan huruf ya, fa, ain, dan lam. Dan 3 wazan tersebut adalah yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Contoh fi'il yang mengikuti wazan yaf'alu, yaitu kata yaftahu, yamna'u, di mana huruf ta dan nun mengikuti huruf ain yang berharokat fathah. Contoh fi'il yang mengikuti wazan yaf'alu adalah kata yadribu, di mana huruf ra mengikuti huruf ain yang berharokat kasrah. Contoh fi'il yang mengikuti wazan yaf'ulu, yaitu yaktubu, yansuru, yaitu dengan mendomahkan huruf ta dan shad yang mengikuti huruf ain. Nah, wazan thulathi mujarrad kombinasi dari fi'il madhi dan fi'il mudhari ini yaitu bab 1 fa'ala yaf'ulu, bab kedua fa'ala yaf'ilu, bab 3 fa'ala yaf'alu, bab 4 fa'ila yaf'alu, bab 5 fa'ula yaf'ulu, terakhir 6 fa'ila yaf'ilu. Kita bisa menghafal bab thulathi mujarrad ini dengan menggunakan rumus sakti, yaitu aku yakin hanya dia untukku kini. Setiap kata secara berurutan mengandung rumus untuk bab 1 sampai bab 6. Yang diambil dari kata-kata tersebut adalah huruf vokal yang menandakan harokat penyebutannya. Huruf A untuk fathah, I untuk kasrah, dan U untuk domah. Contoh untuk bab 1 yaitu kata aku, di mana terdapat huruf A untuk fathah dan U untuk domah. Sehingga kita dapati fathah untuk fi'il madhi dan domah untuk fi'il mudhari. Sehingga menjadi fa'ala yaf'ulu. Untuk bab 2 yaitu kata yakin, terdapat huruf A dan I yang berarti fathah untuk fi'il madhi dan kasrah untuk fi'il mudhari menjadi fa'ala yaf'ilu. Begitu juga seterusnya untuk bab 3 sampai 6, di mana kita tinggal menyesuaikan dengan rumus aku yakin hanya dia untukku kini. Kita juga bisa membuat rumus lain yang sejenis, seperti kaum fakir mana bisa ujub diri.
Atau batu kali mana bisa turun sendiri? Mudah bukan? Insya Allah. Ya, jadi ini 6 ini fiil sulasi mujarot, artinya 3 huruf. Tapi perlu diingat ya bahwa sulasi mujarot ini hurufnya huruf sokheh. Jadi huruf Arab itu ada yang sokheh, ada yang tidak sokheh atau mutal, biasanya karena huruf ilat. Huruf ilat itu alif, ya, wawu. Jadi kalau ada alif, ada ya, ada wawu, ini nanti lain lagi ya. Jadi ini yang sokheh dulu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, ini bisa kita lihat di wajan tasrif. Wajan tasrif. Nah, sisa sebentar. Wajan tasrif. Mana ini? Kok enggak bilang? Oh, ini dulu, kecilkan dulu. Wajan tasrif. Kok enggak ada ini anunya? Pak, itu tadi kok yang dari sebelah kanan kok mudore dulu ya? Kan kalau hafalan yang sekarang ini, yang saya tahu kan madi dulu baru mudore. Ya, Pak, itu nganu aja apa? caranya aja ya, Cara bedanya. ya, tapi kan maksudnya sama saja. Itu Oh, cara apa? Cara penyampaian aja. Ini kok kita lihat di sini. Nah, yang tadi kan ada 6, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila. Fa'ila yaf'alu, fa'ila itu bisa yaf'alu, bisa fa'ila yaf'ilu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini fi'il bina sohih salim, ya. Bina sohih semua. Jadi ada bina sohih, ada bina mutal. Ya. Jadi kalau mutal itu biasanya ada huruf ilatnya, ada alif atau wawu atau ya. Jadi ini fa'ala yaf'alu. Oh, ini kita anu aja dulu. Coba. Fa'ala yaf'alu. Bahasa Arab. Ya. Jadi yang fa'al yaf'ulu ini tasrifnya fa'ala yaf'ulu. Ini aja dulu yang penting kita ini. Terus yang kedua fa'ala yaf'ilu. Nah, kalau di kamus itu biasanya fa'ala yaf'ulu, terus ini ada masdarnya, tapi karena masdar ini tidak ada pola yang rumus yang baku, sehingga tidak disebutkan sini, tapi di bawah sini. Oh, ini enggak ada. Nah, di kosakata ini nanti ada. Nah, kemudian fa'ala yaf'alu.
Jadi ini yang seterusnya fa'ala yaf'ulu itu hanya satu. Kemudian kita lanjutkan. Jadi sementara kita fi'il madhi mudhari dan fi'il amr. Nah ini. Bisa belajar berdasarkan yang domah, kalmat. Kita bahas fi'il amar terlebih dahulu. Sama seperti fi'il madhi dan mudhari, wazan fi'il amar ada 3. Yang dibedakan dengan harokat ainnya. Ada yang domah, kasrah, dan fathah. Uf'ul, if'al, if'ail. Nah, untuk mengetahui fi'il amar dari suatu kata, kita bisa melihat berdasarkan fi'il mudhari'nya. Contohnya adalah kataba. Fi'il mudhari'nya adalah yaktubu. Langkah pertama adalah kita sukunkan huruf akhirnya. Kemudian kita ganti huruf ya dengan hamzah. Lalu berikan harokat pada huruf hamzah tersebut, sesuai dengan harokat yang ada di huruf lainnya, selain sukun tentunya. Sehingga fi'il amarnya menjadi uktub. Contoh lain adalah doroba. Fi'il mudhari'nya adalah yadribu. Kita sukunkan huruf akhirnya, kita ganti huruf ya menjadi hamzah. Dan diberikan harokat yang sesuai dengan harokat yang ada, sehingga fi'il amarnya menjadi idrib. Begitu pula dengan kata fataha. Fi'il mudhari'nya adalah yaftahu. Kita sukunkan huruf akhirnya, kemudian kita ganti huruf ya dengan hamzah, dan berikan harokat yang sesuai dengan harokat yang ada. Khusus untuk huruf yang berharokat fathah, maka huruf hamzahnya adalah kasrah, sehingga fi'il amarnya adalah iftah. Untuk lebih memudahkan menghafal fi'il amar, bisa menggunakan rumus sakti ujub diri, bisa, hina diri. Di mana setiap kata mewakili 1, 2, 3, 4, dan 6. Kenapa tidak ada rumus untuk bab 5? Karena bab 5 tidak memiliki bentuk kata perintah atau fi'il amar. Dan dari rumus ini, huruf vokal pada setiap kata adalah harokat untuk huruf hamzah dan huruf ain. Huruf vokal pertama untuk harokat hamzah dan huruf vokal kedua untuk harokat ain. Ujub, uu menjadi uf'ul. Diri, ii menjadi if'ail. Bisa, ia menjadi if'al. Hina, ia menjadi if'al. Diri, ii menjadi if'ail. Sebagai tambahan, seluruh hamzah pada fi'il amr thulathi mujarrad adalah hamzah wasal, bukan hamzah qat'i. Hamzah wasal adalah hamzah yang tidak dibaca ketika didahului kata lain. Sedangkan hamzah qat'i tetap dibaca. Contoh hamzah wasal, idhab warji'. Contoh hamzah qat'i, adhabu wa arji'u. Kemudian fi'il nahi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ya. Fi'il nahi. fi'il dalam bahasa Arab hanya ada 3, yaitu madhi, mudhari, dan amar. Adapun fi'il nahi adalah fi'il mudhari yang ditambahi la nahiyah atau larangan. Contohnya adalah kataba. Fi'il mudhari'nya adalah yaktubu. Langkah pertama adalah kita sukunkan huruf akhirnya, kemudian kita ganti huruf ya dengan huruf ta, lalu tambahkan huruf la nahiyah, sehingga fi'il nahinya menjadi la taktub. Contoh lain adalah kata doroba. Fi'il mudhari'nya adalah yadribu. Kita sukunkan huruf akhirnya, kemudian kita ganti huruf ya dengan huruf ta, lalu tambahkan huruf la nahiyah, sehingga fi'il nahinya menjadi la tadrib. Begitu pula dengan kata fataha. Fi'il mudhari'nya adalah yaftahu. Kita sukunkan huruf akhirnya, kemudian kita ganti huruf ya dengan huruf ta, lalu tambahkan huruf la nahiyah, sehingga fi'il nahinya menjadi la taftah. Untuk lebih memudahkan menghafal fi'il nahi, bisa menggunakan rumus sakti aku makin sayang sama mami, di mana setiap kata mewakili bab 1, 2, 3, 4, dan 6. Dan sama seperti fi'il amar, di sini tidak ada fi'il nahi untuk bab 5. Disebabkan karena fi'il bab 5 seluruhnya adalah kata sifat yang tidak memiliki kata larangan. 2 huruf vokal pada setiap kata adalah harokat untuk huruf ta dan huruf ain.
Huruf vokal pertama untuk harokat ta dan huruf vokal kedua untuk harokat ain. Aku, au menjadi la tafal. Makin, ai menjadi la tafail. Sayang, aa menjadi la tafal. Sama, aa menjadi la tafal. Mami, ai menjadi la tafail. Rumus aku makin sayang sama mami tentu bisa dimodifikasi dengan merubah mami menjadi abi. Bisa juga bagi yang istrinya Ratih, Rani, Ani, maupun bagi yang suaminya Dani, Adi, dan yang semisalnya tentu boleh merubahnya sesuai selera. Yang penting bahagia. Jadi fiil di sini hanya 3 ya, fiil mati, mudhari sama amr. Meskipun nanti sebenarnya ada yang lain. Nah, sekarang ini yang tadi mana nih? Nah, ini yang madi, mudhari, ini amr. Jadi fa'ala yaf'ulu if'al. Atau kalau lengkapnya ya di sini fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun dan seterusnya. Tapi karena kita baru membicarakan madhi mudhari amr ini. Jadi fa'ala yaf'ulu uf'ul bukan if'al. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Kalau yang satunya fa'ala yaf'ilu if'il amrnya. Kalau yang satu lagi fa'ala yaf'alu if'al. Jadi 3 ini yang kita sementara ini. Nah, kapan kita pakai fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu? Nah, ini memang memang kita lihat di sini. Fa'ala yaf'ulu, apa saja yang masuk wazan ini kita lihat di sini. Nah, ini kosakata. Jadi hasola jadi apa ini? Ini nih. Fa'ala yaf'ulu jadi fa'ala yaf'ulu. Kalau hasola jadi ya sulu. Kalau hasada jadi ya sudu dan seterusnya. Ini yang ikut. Nah, kapan ikut yang lain, yang satu lagi, misalnya ini. Nah, fa'ala kapan ikut fa'ala yaf'ilu ini? Kolaba jadi yaklibu. Ini sobaro jadi apa? Ya, yas biru. Jadi ini untuk latihan lah. Jadi yang ikut wazan fa'ala yaf'ilu itu ini kosakatanya. Kolaba jadi apa? Yak li bu. Sobaro jadi yas biru. Nah, ini digedeke aja. Mana ini kok enggak bisa dibesarkan nih? Besarkan sendiri-sendiri bisa. Ya, ya. Jadi gitu. Jadi fa'ala yang ikut fa'ala yaf'ilu siapa apa saja ini kosakata ini masih banyak ini. Jadi kalau ketemu kata kasaba, ya ikut wazan ini. Jadi kasaba yak sibu. Nah,
Kalau farodho jadi apa? Ya, 1000. Yafridu. Gitu aja. Pokoknya ikut ini. Ini namanya wazan, ini namanya kosakata ini namanya mauzun. Nah, supaya bisa ya harus sering latihan gitu aja. Kalau mau yang lain lagi, misalnya yang ikut fa'ala yafalu apa saja. Nah ini kotoa. Nah, kotoa jadi apa? Ikut wajan ini. Kotoa yakat to mu gitu loh. Kalau fatah jadi tahu. Ini ya memang harus sering latihan, kalau enggak ya kapan kita. Nah, kalau yang mana? Yang pertama tadi belum ya. Yang ini fa'ala yafulu. Kosakatanya ini fa'ala yafulu, khasola jadi sulu. Hasata jadi sudu. Nakoda menjadi yan kudu itu. Nah, amernya apa? Amernya di sini. Mana tadi? Ini. Amer kalau satu orang ya uf'ul. Kalau dua orang uf'ula. Banyak orang uf'ulu. Kalau perempuan uf'uli. Dua perempuan uf'ula. Banyak perempuan uf'ulna. Gitu. Jadi aplikasi ini sangat-sangat penting kalau bagi saya loh. Kalau tidak ada ini mana saya tahu. Jadi misalnya khasatnya kok jadi yasudu dari mana? Kalau tidak ada ini tidak bisa. Kecuali kalau kita tinggal di Arab sering dengar lah baru tahu. Itu. Nah ini yang kedua ini masdar. Masdar ini karena tidak ada patokan yang baku, jadi di sini tidak ditulis di atas ini. Ini cuma mati mudarek, kalau masdarnya sini karena masdarnya tidak ada baku. Tapi kalau kita lihat kamus itu mesti 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Tetapi kalau misalnya kataba yaktubu kitabatan, nah ini enggak masuk apa? Masuk rumus gitu. Kira-kira gimana? Yang masih bingung, saya juga baru belajar, kita kan belajar bersama. Gimana? Yang masih perlu Pak Mujo kelihatannya Itu masdar itu kata benda ya. Masdar itu kata benda, sebetulnya asalnya kata kerja yang dibendakan. Jadi kalau kata kerja itu kata yang dipengaruhi waktu, lalu yang akan datang. Nah, kalau masdar itu kata kerja yang tidak ada hubungannya dengan waktu. Misalnya menulis ya, telah menulis, akan menulis. Nah, kalau masdar tulisan. Oh ya. Ya, itu isim ya, isim tapi bisa dikatakan fi'il yang tidak dipengaruhi waktu. Kalau fi'il yang benar itu kan ada pengaruh waktunya, lampu atau akan datang atau sedang gitu. Jadi ada masdar mudhari'. Tapi kalau masdar itu kata benda yang asalnya dari fi'il yang tidak dipengaruhi waktu. Kalau masih belum jelas lihat di Google Pak. Katanya bukan waktu saja, tempat juga ya. Tidak dipengaruhi tempat. Nah, mungkin coba dilihat di supaya kita lihat di Google aja. Ini Google tulis masdar.
Masdar. Kita kan sama-sama belajar. Masdar, enter. Masdar adalah bagian dari besar berikut fungsi. Apa yang dimaksud dengan masdar? Nah, ini ajalah kita. Masdar adalah kata yang menunjukkan suatu kejadian atau perbuatan yang tidak memiliki keterangan waktu, tempat, dan sebagainya. Betul, Pak Mujo. Oh, malah Tidak subjek juga. memiliki waktu, tidak memiliki tempat, dan tidak memiliki subjek. Masdar. Jadi gampang tuh kalau kita masih ragu-ragu, buka aja Google. Oh, iya, iya, iya. Misalnya pengertian fungsi masdar. Masdar adalah kata yang menunjukkan suatu kejadian atau perbuatan yang tidak memiliki keterangan waktu, tempat, dan subjek. Betul Pak Pamujo tadi. Tuh. Jadi kalau kita buka aja Google, atau kalau buka YouTube. Tuh. Buka YouTube. YouTube. Mana ini? Lama. Masdar. Nah, ada. Enter. Macam-macam masdar. Apa itu masdar? Ya kita buka ini aja. Kan banyak macam-macam masdar. Nah, kita buka aja ini. Masdar, apa itu masdar? Misalnya gitu. Ya, susu habis. Kamu mau apa? Susu, handuk bayi, baju bayi, snack bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Soleh di channel Al-Azhar Academy Pare. Kali ini kita akan belajar tentang masdar mu'awwal. Apa itu masdar mu'awwal? Masdar mu'awwal adalah isim yang terbentuk atau terbuat dari an masdariyah ditambah dengan fi'il mudhari'. Jadi secara bentuk dia itu adalah fi'il mudhari' yang harokat fathah pada akhirnya karena kemasukan an masdariyah atau amil nasab, tetapi pada hakikatnya dia ini adalah kalimat isim. Contohnya, nah itu nanti silahkan mencari sendiri. Jadi kalau enggak tahu tinggal tanya YouTube, tanya Google, udah, atau aplikasi yang 4 itu, nah, itu sudah lengkap udah. Saya belajarnya juga dari situ kok. Kalau enggak tahu, tanya Ustadz Priyadi itu kita bisa WA-an Pak Priyadi itu seperti Pak Widodo itu kan sering tanya itu. Itu Pak Priyadi yang ya. Itu. Gimana? Masih ada lagi? Soalnya ini sudah jam 9. Oh iya. Barangkali mau istirahat, kalau saya sih mau terus masih mau sebetulnya. Ya, saya pamit dulu. Saya pamit dulu ya, Pak Bri. Monggo silakan. Siapa pamit? Ya. Kalau enggak ya kita pamit semua saja. Sudah jam 9. Gitu Pak Widodo gimana? Iya Pak, matur suwun. Banyak informasi, banyak. Nah, kalau kita sering ketemu gini kan insya Allah makin tambah pengetahuan lah. Iya. Iya, kalau enggak tahu nanti tanya Pak Priyadi kan gitu aja tuh. Iya.
Saya kira sampai di sini dulu, sudah 1 jam. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.